Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah. Waruya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-mara'i arba'u alamatin. Orang yang riak itu punya 4 tanda. 4 tanda lah dengan riak nih, Bu. Mudah-mudahan tindik narak lek diri tiang kulunggu, amin. Aden sak wikan doang bi tanda sifat riak agar kita tahu posisi kolbu kita di mana. Ini saya ini udah baik apa tidak? Ne ibadah kene wah nepeng apa ndek? Zikir kene wah nyocok apa ndek? Maka Sayyidina Ali memberikan penekanan kepada kita, lil mara'i arba'u alamatin. Orang-orang yang riak itu punya 4 tanda. Yang pertama, yaksalu idza kana wahdah. Pertama, dia itu malas dikala dia sedang sendirian. Lamun nyengken mesak-mesak ndar angen nak kembe-kembe. Lagu lamun papah arak ruan dengan la ilaha illallah kepecu nih. Bahkan lamun zikir nggih mukni tasbih, lamun liwat ruan dengan lek julun balin ya ulak doang nak ngantuk tasbih. Astagfirullah. Astagfirullah. Isi belon. Lagu lamun nyengken mesak-mesak aja goyo nak harap balung. Dikala dia sendiri ada rasa malas dalam dirinya. Lamun nyengken mesak-mesak, padahal justru dikala kita sendiri Allah uji kita. Dikala kita sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dikala kita sendirian, yang kedua setelah kita adalah Allah. Dikala kita berdua, yang ketiga setelah kita adalah Allah. Dikala kita bertiga, yang keempat setelah kita adalah Allah. Makanya para aulia, orang-orang yang saleh, pada salafun as-salihin, mereka dalam hidupnya tidak pernah ada keraguan, tidak pernah ada rasa takut, tidak pernah ada rasa bagaimanapun. Kenapa? Karena mereka selalu merasa bahwa dirinya bersama Allah. Makanya ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Para aulia itu dia bagaimana? La khawfun alaihim, sedikit pun tidak pernah ada keraguan pada dirinya, tidak pernah ada ketakutan pada jiwanya, wala hum yahzanun, tidak pernah mereka bersedih meskipun dihina, enggak pernah bersedih meskipun dicaci, enggak pernah bersedih meskipun dijatuhkan, enggak pernah bersedih meskipun dia dicaci maki. Kenapa? Karena mereka bersama Allah. Kita, kebanyakan kita dikala kita merasa sendiri, ya ampun tersedih. Dikala kita merasa sendiri, ya ampun tertakut. Dikala kita merasa sendiri, ya ampun terlemah. Lagu lamun tuah merasa arak jari kancen, telang takut. Telang sedih, telang susah. Ada mara ibu-ibu nih, yang kenteng ngaji makin niki, rame kita hadir ngaji, banyak jamaah yang hadir ngaji hari niki masih susah. Telang susah dengge. Bahkan lupa utang nenda. Isi kembean karena kita sudah bersama orang lain, bersama teman. Nah, kemanapun kita berjalan, yakini dalam diri kita bahwa Allah bersama kita. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih,
Jangan galau Mas Bro. Kenapa? Allah selalu bersama kita. Bu, lamun pelunggu sugul tengah malam jam 3 mesak-mesak bani ndatun dik. Hah? Bani apa ndik? Ndik bani. Lagu lamun berdua bani ndak pendik. Bertiga bani apa ndik? Berempat bani apa ndik? Kenapa kita berani? Karena kita sudah punya teman. Sekarang bagaimana kalau teman kita adalah Allah? Yang dekat sama kita adalah Allah. Yang kita sebut namanya di tengah malam dikala kita dalam keadaan sendiri. Yang bagaimanapun manusia benci kepada kita, manusia mengucilkan kita, manusia tidak senang dengan kita, tapi Allah selalu menunggu datangnya kita kepadanya. Ibarat orang tua, Allah itu lebih cinta kepada hambanya, lebih dari cinta seorang ibu kepada anaknya. Lebih sayang kepada hambanya, lebih dari sayang seorang ayah kepada putra dan putrinya. Lebih dari kecintaan guru kepada murid-muridnya, kecintaan Allah kepada tiang pelunggu sami. 3:30 niki. Hah? Di mana asar? Di mana? Masih kareng seberak, nggih. Allah itu kasih sayangnya lebih dari cinta seorang ibu kepada anaknya. Kalau kita punya ibu-ibu pelungguh berdua bijen, nike lek Malaysia, nelpon dek Nuwah, ngirim kepeng dek Nuwah, berkabar dek Nuwah. Mau maka-maka nak nelpon, sekian tahun tidak pernah menelpon pelungguh. Apa nin bijen, nak tuan, tiang niki nak tuan. Saya Samsudin. Ada orang Samsudin tu? Oh nu tahu. Ndek nak beliau aja. Tiang niki nak tuan Samsudin. Oh, Kak Yahudi tu ni nak. Berembe kabar mana? Sakit doang ke nak tuan. Dek kamu lalu begawian ampun dek kuah mau ngirim. Oh, Kak ya tati. Berembe kemelin ninaan. Oh. Pasti tersuruh oleh anak, oleh sarian anak daripada sakit lek di separan dengan. Tetun dek. Oleh sarian anak daripada sengsara le tahu dengan. Oleh gama anak daripada kamu melarat le desen dengan oleh anak. Apunin bijen Samsudin. Nak tuan. Lagu kepeng sak kekadole ndek narak nak tuan. Apunin ni nak tuan. Timak kesinggaan kamu anak jari ongkos pokok semsa oleh. Ada ande ha menu. Isi kembe nih ibu, isi saya ngejok anak. Sanggup nia nyingga, sanggup berutang. Mun kirimang anak, jari sangu anak na oleh. Timak dia mau kepeng anak, dia kembe-kembe, pokok semsa oleh. Gak mak anak, so mau engat ruam kamu anak. Pira arak rizki lek balik ia tepada terima anak. Kelor arak kelor jari kanduk tanak pokok soksak kumpul kenca amam kumpul kenca bija jari manak pokok sak kumpul anak hau kesinggaan kamu kepeng le nak tuan petima hau unina payun nyingga kepeng jari ongkos isi kembe nih bu si sayang Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu yang sayang kepada anaknya. Kita berdosa
Kita pelaku maksiat, penuh langit dan bumi dengan dosa-dosa kita. Apa kata Allah? Pulang, uli, tobat. Tapi aku banyak dosa ya Allah. Pulang, kata Allah, pulang. Tapi satu kampung tidak senang dengan aku ya Allah, karena dosaku sangatlah berat ya Rabb. Pulang, kata Allah. Oleh taubat, minta Andaikan dosa-dosa kita penuh dengan langit dan bumi, maka ampunan dan rahmat Allah tidak akan pernah bisa ditandingi dengan apapun. La haula wa la quwata illa billahil. Nih Bapak Ibu, kurang baik apa Allah sama kita? Coba kurang nikmat apa tican si Allah Ta'ala jok tiang pelungguh. Lagu masih doang terkurang si tidak diri. Padahal nikmat Allah yang ada pada jasad kita ini tidak bisa kita bayar. Allah ngasih kita nikmat penglihatan. Alhamdulillah. Nikmat penglihatan baru akan terasa mahal jikalau kita sakit mata. Coba Bapak Ibu, namun dengan sakit mata berembidap waktu sujud. Ya Allah, entong hidap bola mata kita. Allah kasih kita nikmat suara. Kita bisa berbicara. Tapi bagaimana kalau orang yang bisu, betapa pinginnya mereka berbicara, tapi suaranya tidak bisa keluar. Syukur kepada Allah. Kita punya telinga. Nih ibu, bu. Entah dia pakai anting apa tidak. Dedek pikiran lalu. Pokok soksa tahu bedengah bayar alhamdulillah. Anting na doang sekilo lagun tolek. Ini nenges. Telang kita punya kecantikan. Kalau nikmat Allah ini dikurangi oleh Allah dari dalam diri kita. Makanya tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali apa yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Masya Allah. Artinya apa Ibu? Ini sekedar lagu-lagu doang. Tapi kaji apa makna mendalam dalam pesan-pesannya. Ndarak manusia lahir sempurna, arak doang untuk kurang. Tengge? Jangan sesali semua apa yang terjadi. Kita punya Allah kok. Syukuri apa yang ada. Hidup anugerah. Tebeng disi semama ibu. Gama ari. Isi cinta kelek kamu. Ni wah kebeng kamu jatah belanja 2 minggu 3 juta. Cemah ibu. Lantong-lantong kelelek semama sin siruk. Isi cemohan. Lagu papa saande arak. Apunin semama. Oh, gak ma adinda. Tolai ke Peter Rizki wande arak. Enggak, jatah kamu belanja 2 minggu arak 20.000. Alhamdulillah. Teduk ina-inaan. Ya Allah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Jalani hidup, maka berbuatlah yang terbaik, agar dikala kita mati, ada jalan orang lain menyebut kita menjadi orang baik.
baik. Amin ya Rabbal. Kalau orang riya itu dia malas dikala sendiri, malas beramal, nyengken mesa-mesa. Yang kedua, wa yanshatu idza kana ma'an nas, dan dia semangat kalau sedang bersama orang banyak. Bahkan lamun luwek dengan, lamun ieu jadi imam, mohon maaf, dilenggok-lenggok suaranya. Ya Allah, alhamdulillahi rabb. Apunin dengan, ya Allah, Kak Tuan, amun pelungguh jadi imam jemur idap di Masjid Nabawi, tahu apa ni? Ya lasing. Ada kebanggaan dalam dirinya, ada kebanggaan dalam jiwanya. Dikala orang lain menyebut dia kebaikannya di depan orang banyak, ada keakuannya. Ingat, kita nggak bisa apa-apa kalau tidak karena Allah yang anugerahkan kita. Kita punya hidup dari mana? Allah. Kita punya sehat, yang ngasih sehat siapa? Kita punya rizki, yang ngasih rizki siapa? Terus kita bisa sholat, kita punya suara untuk sholat, yang ngasih suara siapa? Yang ngasih hidayah siapa? Yang menggerakkan hati siapa? La ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mana yang dari kita? Enggak ada. Makanya apa yang udah Allah kasih ke kita akan Allah ambil. Inna lillahi wa inna. Selesai masalah. Wah, engkah dipikirang utang, engkah dipikirang bang rontok, kembe. Inna lillahi wa inna. Kemuliaan kita hilang, kemasyhuran kita hilang, popularitas kita hilang, jabatan kita hilang, terputus semuanya dengan kehendak Allah. Angka, ya Allah, laput kaji Bapak Ibu. Yang ketiga, mana tandanya orang-orang yang riya itu, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wa yuzidu fil amal idza athniya alaih. Maka dia akan menambah amalnya dikala dia banyak disebut namanya. Pokok lamun ieu tersebut ya, sore semangat. Amal jariah dari Haji Selamat misalnya. Mun cemoh, 1 juta itu nih. Masih nih. Nih, setor bayar nih, setor. Jadi semangat dia. Tapi dengan sebab apa? Dengan sebab disebut kebaikannya. Eta kembe tersebut kebaikan te Bapak Ibu. Napi aja mau ndek nara. Hanya kebanggaan diri saja. Tapi dengan kebanggaan yang sedikit itu bisa menggugurkan amal kita di sisi Allah Subhanahu. Makanya Bapak Ibu, ikhlas. Ada satu kisah diceritakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keikhlasan seorang yang soleh pada zamannya. Orang ini soleh Bapak Ibu. Orang soleh ini setiap nak mau rezeki, setiap dia punya harta selalu dia bagi. Tapi pada suatu saat Allah uji keikhlasannya dengan apa? Pertama, setiap dia dapat nikmat, ndek nini tenang lamun ndek man berbagi. Akhirnya Allah uji dia. Di tengah malam di kala qiyamul lail dia bangun, dia doa, dialog sama Allah. Ya Allah, izinkan aku untuk berbagi nikmat-Mu ya Allah. Datangkan orang yang tidak mampu ke rumahku.
agar aku berbagi kebaikan dengan mereka. Ala kulli hal qadarullah. Besok pagi-pagi ada orang mereruan dengan miskin. Datang ke rumah orang soleh ini pagi-pagi. Ternyata isi lelahan dengan niki pagi-pagi habis subuh udah di depan rumah. Diman subuh. Dikala orang soleh ini akan ke masjid, dilihat bahwa laki-laki ini depan rumahnya. Akhirnya apa kata orang soleh ini? Oh, Masya Allah, Pak, lelah ada. Lelah. Oh ini, mau tabeng rizki, dikasih uang, dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih emas. Masya Allah. Niatnya karena Allah. Selesai dia bersodakoh, jalan dia ke masjid. Ternyata bareh ke malam ribut sopok gubuk. Kembe ampun ribut Bapak Ibu, karena yang mereka ributkan ternyata tadi subuh-subuh arak rajan maling terima sedekah. Ribut dengan, woi, pokok rajan maling nu terima sedekah hone. Mbele nerima sedekah, nu dengan saalim menu, kembe maling ton bersedekah. Oh, akhirnya didengar oleh orang yang soleh ini. Masya Allah, dia bilang apa ya Allah? Masa sedekahku salah kepada orang yang salah ya Allah? Di tengah malam, malam kedua dia bangun lagi. Bangun, dia zikir, dia doa sama Allah. Ya Allah, hartamu masih banyak ya Allah. Hamba ingin sedekahkan ini harta, tolong datangkan orang yang membutuhkan kepada hamba. Besoknya, di siang hari, datang seorang wanita cantik. Di depan rumahnya, duduk kelaparan. Apa kata orang soleh ini? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak dari mana? Saya dari kampung sebelah, Pak. Oh, Mbak ini kayak kecapean belum makan ya? Iya, Pak, belum makan. Dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih uang, dikasih kurma, dikasih beras. Mau dikasih emas. Akhirnya setelah kenyang dapat sedekah ini perempuan, dia pulang dengan gembira. Dalam hatinya orang soleh ini berkata apa? Alhamdulillah ya Allah, aku bisa berbagi rizki kepada orang yang membutuhkan. Ternyata qadarullah, bareh ke malam wasak lumbar jok masjid, ribut le masjid. Ada apa? Ternyata one tengah one galeng-galeng, arak pelacur terima sedekah. Elek dengan sa'alim so pelacur coba terima sedekah ibu. Nangis dengan sa soleh niki. Ya Allah, kenapa salah lagi aku bersedekah ya Allah. Ya Allah, ini tinggal sedikit aku punya harta ya Rob, tapi ingin aku habiskan di jalanmu. Aku berniat hanya karena namamu ya Allah. Sampai dia tertidur saat sholat malam. Bangunnya dikala subuh dia datang ke masjid. Pulang dari masjid Bapak Ibu, ternyata di rumahnya sudah ada orang yang menunggu. Mutabeng sedekah Malik. Mudah-mudahan hari ini tidak salah sedekahku. Mutabeng sedekah, beng kepeng, beng makanan, minuman seperti sebelumnya. Habis dia punya uang untuk sedekah. Ternyata malamnya ribut le masjid. Apa teributan sih dengan si tutuk sugih kembe ia terima sedekah. Dengan sak tutuk sugih terima sedekah. Saya beng sedekah nu dengan sa alim soleh nu. Oh, ke alim nanti mu ini nak telur dengan sedekah salah-salah lontok. Unin dengan akhirnya dia pulang menangis dia kepada Allah. Ya Allah, aku pasrahkan semuanya kepadamu. Kalau engkau terima silahkan. Kalaupun tidak ya Allah, hamba berserah diri hanya kepadamu. Dia tertidur di atas sajadahnya Bapak Ibu. Di saat dia tertidur, Allah kirimkan malaikat kepadanya.
di dalam tidurnya. Ternyata di dalam tidurnya datanglah malaikat Allah yang menginformasikan, wahai orang yang saleh, jangan engkau sedih, kata malaikat. Jangan engkau sedih. Jangan engkau merasa terhina. Sedekahmu yang 3 kali itu sudah diterima oleh Allah. Karena berkat keikhlasanmu, sengaja Allah uji kamu. Allah kirimkan 3 orang yang salah kepadamu. Ketahuilah wahai orang saleh, pertama, sedekahmu kepada seorang raja pencuri. Berkat kamu bersedekah kepadanya, apa yang dia cari sudah dia dapatkan. Dengan sebab itu dia berhenti mencuri. Yang kedua, kamu bersedekah kepada seorang pelacur. Karena dengan berkat dia melacur, tiap malam dia melacur menjual dirinya. Dengan berkat dia datang ke rumahmu dan kamu berbagi rizki kepadanya. Karena tujuan wanita itu melacur, karena dia pingin punya emas. Dengan emas yang kamu sedekahkan kepadanya, dia sudah merasa cukup dan sehingga dia berhenti melacurkan dirinya. Dan yang ketiga, kamu bersedekah kepada orang yang kaya, orang yang milioner, bahkan lebih banyak hartanya daripada kamu, kata malaikat, pun juga diterima oleh Allah. Kenapa? Dengan berkat kamu bersedekah kepadanya, dia yang kaya, yang pelit, luar biasa, pelit, tutup palung, warna pelit, kikip malik. Setelah dia menerima sedekah, dia sadar ternyata nikmat orang menerima sedekah. Ternyata begini rasanya orang menerima sedekah. Makanya orang yang kaya pelit itu berubah hatinya dengan sebab menerima sedekah darimu. Masya Allah Bapak Ibu. Menurut manusia dia bersedekah kepada orang yang salah, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala dia bersedekah karena keikhlasannya, dirubah perangai orang-orang yang salah tempatnya bersedekah menjadi sadar dan dekat dengan Allah Subhanahu. Oleh karenanya dende napiaran abot-abot mengerjakan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu lakukan. Meskipun itu salah menurut orang lain, tapi selama kita tidak salah menurut aturan Allah dan menurut aturan Al-Quranul Karim, jalani selama itu adalah kebaikan. Dan yang terakhir kata Sidina Ali, apa tandanya orang-orang yang ria itu? Wayang kusu idza dzamma bihi. Dia merasa hina dikala orang tidak memperdulikannya. Jadi orang-orang yang ikhlas, lawan daripada 4 sifat ini, orang yang tidak pernah merasa bahwa dirinya sebagai apa-apa dalam beramal, karena sesungguhnya tidak ada yang akan bisa dia lakukan kecuali dengan pertolongan dan perantara Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada sore hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Allah panjangkan umur kita. Allah murahkan jalan rizki kita. Allah matikan kita dalam iman dan husnul khatimah. Allah kumpulkan kita di dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah.